Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Abdul Ghaffar, NPM 241506176 dari kelompok 2C. Pada kali ini saya akan membuat dari rangkaian tugas akhir, yaitu rangkaian asinkronus counter up. Seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan membuat rangkaian tersebut dengan sekalian menjelaskan dan untuk tugas akhir dari laporan praktikum. Di sini adalah rangkaian asynchronous counter up dengan 6 bit, ya, teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita membutuhkan 6 dari gerbang JK flip-flop. Sini ada 6. Kenapa 6? Karena dalam satu outputnya sendiri, karena kita akan membuat 6 output, maka kita memakai 6 gerbang, karena satu gerbang akan mengeluarkan satu output. Yang pertama adalah power. Pada rangkaian ini adalah VCC, ya, teman-teman. Sini. Dan di sini. Di sini adalah VCC, di mana akan selalu bernilai 1. Power ini digunakan untuk menjadi input J dan K. Ini dimana dia akan selalu bernilai 1. Kenapa dia selalu kita berikan nilai selalu 1 dari VCC, yaitu karena untuk membuat dari gerbang logika ini menjadi toggle, teman-teman. Karena untuk membuat toggle pada JK flip-flop adalah input J dan K sama dengan 1, dan clock menjadi rising. Ada clock rising edge, maka dia toggle dengan inputan tadi, yaitu J dan K nya bernilai 1. Itu. Oleh karena itu J dan K akan selalu kita berikan input input 1, ya. Nah, di sini setelah semua VCC terpasang, di sini increment key atau dari kebalikan key akan menjadi clock pada flip-flop selanjutnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjadikan setiap output dari gerbang menjadi 1, agar clock selanjutnya belum berubah dan menjadi belum rising, karena ini adalah up, menjadikannya di tiap clock
di gerbang selanjutnya itu bergantung pada flip flop sebelumnya. Dimana jika key dari gerbang ini menjadi 1 nantinya, di 1 rising di sini 1, maka yang di sini akan belum rising edge. Jadi seperti itu. Dimana jika di sini belum rising edge, maka selanjutnya juga tidak. Oleh karena itu, ketika rising edge kedua kali, maka output berpindah dari 0, key yang bernilai 0, maka dia akan bernilai key actionnya akan bernilai 1, di mana itu akan menyebabkan rising edge pada flip flop kedua ini. Jika di sini telah rising edge, maka di sini akan mengeluarkan input. Di sini 1 dan di sini 0. Ini belum mengeluarkan output. Belum terjadi toggle ya, seperti itu. Dimana di sini kembali menjadi 0 dan di sini menjadi 1. Dimana itu semua digunakan supaya pada output nanti bit itu dimulai dari paling kecil, yaitu secara berurutan dari 000 sampai 1111. Kita tambahkan outputnya 6. Kenapa 6? Karena kita akan membuat rangkaian dengan 6 bit. Di sini karena kita memakai counter up, asynchronous counter up, maka outputnya dari key, teman-teman. Yang itu semua akan membuat outputnya akan dimulai dari paling kecil, yaitu 0000. Jika outputnya dari key action, maka dia akan menjadi counter down, yaitu dari tertinggi hingga terendah. Di tiap output key kita sambungkan kepada logic probe, yaitu outputnya. Jika di rangkaian bisa dipakai LED. Setelah itu kita tambahkan inputnya yaitu clock untuk disambungkan ke clock untuk menjadi clock menggunakan logic state, teman-teman semua. Dari sini sudah bisa kita running dan akan membuat 6 bit, dimana dari yang terkecil 00 hingga 0 hingga 1111. Dari rising pertama kita akan mendapatkan key seperti yang saya bilang, key akan 1 dan di sini akan 0, dimana di sini tidak akan berpengaruh dan juga di sini tidak berpengaruh
dan semuanya di sini tidak berpengaruh. Kenapa di sini semua telah satu, tetapi tidak terjadi toggle dan tidak merubah outputnya, karena toggle terjadinya ketika rising edge. Rising edge adalah perubahan input dari 0 ke 1, dimana jika rising edge baru terjadinya toggle pada flip-flop ini gitu. Jadi jika kita rising edge yang kedua, kita hidupkan clock yang kedua, maka outputnya menjadi berubah dari yang di sini 0 di sini 1, dimana ini sesuai dengan urutan biner, dimana 0, 0, 0 sebagai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 tadi sebagai 1, dan 0, 0, 0, 0, 1, 0 ini sebagai 2, dimana dari 0 dari bilangan 0 sampai dari desimal 0 sampai desimal 32, jadi seperti itu. Jadi kita rising edge sekali lagi, maka dia akan toggle yang terjadi di sini. Kenapa yang di sini tidak berubah? Karena di sini tidak terjadi rising ya teman-teman semua. Dimana jika di sini tidak rising edge, maka flip-flop tidak toggle. Jika flip-flop tidak toggle, maka flip-flop selanjutnya tidak akan rising edge dan tidak toggle juga, seperti itu. Jadi jika kita terus-terusan rising edge dari clock ini, maka dia akan sesuai urutan dari bawah, dari terendah hingga tertinggi. Bisa dilihat teman-teman sekalian, dimana terdapat pola di sini, dimana bisa dibilang kesekian kalinya di sini toggle dan di sini baru terjadinya toggle. Dan begitu pula sebaliknya, di sini baru toggle jika flip-flop yang di sini, flip-flop yaitu flip-flop sebelumnya, terjadi kesekian kalinya toggle. Dan akan terus sampai flip-flop yang terakhir ini. Hingga terjadi satu-satu seperti ini teman-teman. Jadi sekian video tugas akhir dari laporan praktikum saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.